Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Naila Fniolia dalam acara Breaking News TV membahas berita aktual dan terpercaya. Styrofoam atau polisterina yang diperluas selama digunakan sebagai kemasan makanan dan barang konsumsi lainnya karena sifatnya yang ringan dan murah. Namun di balik kemudahan tersebut, styrofoam membawa dampak buruk yang tidak bisa diabaikan. Namun, bahaya styrofoam sudah banyak dibahas. Kenyataannya, masih banyak pedagang yang menggunakan karena alasan harga dan ketersediaan. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan kami Isna Afifah yang saat ini berada di lapangan bersama seorang pedagang kaki lima. Oke, silakan Isna Afifah. Oke El, kembali lagi di sini bersama Isna Afifah. Di sini saya sudah bersama dengan penjual dengan menggunakan styrofoam. Baik, mari saja kita mulai. Halo, selamat siang Pak. Ya. Oke, maaf dengan Bapak siapa? Baik Pak, kalau boleh tahu Bapak jualan seblak ini sudah berapa lama ya? Hampir 10 tahunan. Hampir 10 tahun. Oke, baik. Di sini saya lihat Bapak masih menggunakan styrofoam untuk wadah seblaknya. Ya. Kalau boleh tahu alasan Bapak menggunakan styrofoam ini apa? Ekonomis. Ekonomis, oke. Benar juga sih Pak. Styrofoam ini memang lebih murah dan praktis dibanding kemasan lainnya. Tetapi sebenarnya styrofoam termasuk ke dalam jenis polimer atau biasa disebut dengan plastik. Nah, Bapak tahu nggak sih apa saja kandungan yang ada di styrofoam ini? Yang jelas plastik lah. Yang jelas plastik. Oke. Kalau begitu saya izin menjelaskan sedikit tentang styrofoam ini ya. Styrofoam ini memiliki kandungan monomer antara lain styrena, benzena yang dapat memberi sejumlah dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Kandungan styrena dapat membuat seseorang mengalami kelelahan, gelisah, dan susah tidur. Styrena juga memengaruhi kondisi janin melalui plasenta ibu dan berpotensi mencemari ASI. Styrena bisa mengontaminasi makanan melalui berbagai cara, seperti panas makanan. Semakin tinggi suhu makanannya yang ada di dalam styrofoam, semakin menambah zat styrena berpindah ke makanan. Nah, selanjutnya di sini di dalam styrofoam juga terdapat kandungan benzena. Apakah Bapak tahu apa itu benzena atau sudah dengar tentang bahaya benzena? Belum. Kandungan benzena juga sangat berbahaya. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan tersimpan dalam jaringan darah. Kandungan ini tidak dapat larut dalam air, sehingga tidak bisa dikeluarkan melalui urin maupun feses dan akan menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Kandungan benzena akan berpindah dengan cepat begitu terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam styrofoam. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, Bapak kan sudah tahu ya apa saja bahaya dari styrofoam ini. Apakah sekarang Bapak sudah mempunyai solusi untuk mengganti wadah makanan itu? Sebenarnya makanan kita itu nggak langsung ditaruh di styrofoam. Jadi makanan kita itu ada dibungkus lagi pakai plastik yang khusus untuk makanan. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan styrofoam tersebut. Ya, meskipun begitu, kandungan yang ada di dalam styrofoam ini tuh cepat sekali berpindahnya walaupun Bapak sudah menggunakan plastik. Jadi itu bisa mengontaminasi makanan yang ada di dalam styrofoam itu. Oke. Bapak, di sini saya punya alternatif lain seperti menggunakan rice bowl atau yang lainnya untuk mengganti styrofoam ini. Kalau begitu, terima kasih ya Pak. Bapak bisa mengganti wadah tersebut dengan wadah lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah bersama dengan penjual yang tidak menggunakan styrofoam. Halo Kak, selamat siang. Siang. Oke. Dengan Kakak siapa? Jangan Kak Jaya. Oke, di sini Kakak jualan apa? Jualan dimsum. Sudah berapa lama Kakak berjualan dimsum? Sudah mulai 2 tahun lah. 2 tahun. Oke. Baik, di sini saya lihat Kakak menjual dimsum dengan menggunakan mika ya, tidak menggunakan styrofoam. Apa alasan Kakak menggunakan mika? Padahal di luar sana banyak sekali pedagang yang menggunakan styrofoam. Karena lebih bersih, lebih higienis gitu kalau pakai mika. Styrofoam itu berbahaya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Yang Kakak lakukan di sini sudah benar dengan tidak menggunakan styrofoam. Tapi apakah Kakak sudah tahu apa bahaya dari styrofoam itu sendiri? Ya kan, kalau styrofoam itu kalau kena air panas suka meleleh gitu. Kalau ini kan enggak, itu
Udah kali perbedaannya. Jadi makanya menurut juga. Oke. Saya perjelas lebih sedikit ya Kak. Di sini styrofoam ini memiliki kandungan monomer Pak. Kak, seperti stirena, benzena, dan formalin yang diketahui dapat memberi sejumlah dampak negatif bagi kesehatan. Nah, zat-zat tersebut itu bisa mengontaminasi makanan melalui berbagai cara, salah satunya melalui panas makanan. Semakin tinggi suhu makanan yang ada dalam styrofoam, semakin mudah zat stirena berpindah ke makanan. Selain itu, terdapat kandungan benzena juga yang sangat berbahaya. Benzena yang masuk ke dalam tubuh akan tersimpan dalam jaringan darah. Kandungan ini tidak dapat larut dalam air, sehingga tidak bisa dikeluarkan melalui urin maupun feses, dan akan menumpuk pada lemak di dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit kanker. Kandungan benzena akan berpindah dengan cepat begitu terkena uap panas dari makanan yang dimasukkan ke dalam styrofoam. Nah, langkah yang kakak lakukan ini sudah benar dengan tidak menggunakan styrofoam. Nah, untuk itu kakak ada saran nggak untuk pedagang lain yang masih menggunakan styrofoam hingga saat ini? Ya pakai aja paling. Gitu. Terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sekian El, kembali ke studio. Baik, terima kasih Isna Viva. Oke pemirsa, di daerah Kampung Gunung, rekan kami Cahyani Wijaya juga berada di lapangan bersama pedagang kaki lima. Baik, silakan Cahyani Wijaya. Baik El, kembali lagi bersama saya Cahyani Wijaya. Kali ini saya sedang bersama salah satu seorang pedagang di daerah Kampung Gunung yang masih menggunakan styrofoam untuk wadah kemasannya. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Pak Suroto. Kalau boleh saya tahu Bapak udah berapa lama jualan pecel lele ini? 13 tahun. Di sini saya lihat-lihat Bapak masih menggunakan styrofoam untuk wadah kemasannya. Kalau boleh saya tahu kenapa alasan Bapak masih menggunakan styrofoam? Karena murah, terjangkau, anak-anak bisa pembeli. Benar juga sih Pak, memang styrofoam itu sangat murah dan terjangkau harganya. Tapi Bapak tahu nggak sih kira-kira kandungan bahaya styrofoam itu untuk kesehatan kita tuh apa? Bagi saya nggak ada masalah. Saya izin menjelaskan sedikit ya Pak. Jadi styrofoam itu termasuk ke dalam polimer atau yang biasa kita sebut itu plastik. Nah, styrofoam ini memiliki kandungan monomer, yaitu stirena dan benzena. Nah, stirena dan benzena ini termasuk ke dalam kandungan yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Terutama kan Bapak ini jualnya makanan yang panas ya. Jadi ketika makanan panas itu dimasukin ke dalam styrofoam dan styrofoamnya itu uapnya akan menguap, terus kita makan ke dalam tubuh, itu yang bikin tubuh kita tuh jadi rentang sakit. Terutama di benzena. Benzena itu ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan mengendap di jaringan darah. Nah, benzena ini nggak bisa dilarutin ke dalam air. Jadi dia sehingga nggak bisa dikeluarkan dalam urin maupun feses. Setelah mendengar penjelasan saya tadi, kira-kira Bapak ada alternatif lain nggak untuk mengganti wadah kemasannya? Bisa. Pakai apa Pak? Pakai kertas nasi. Betul sekali Pak. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya ya Pak. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini saya sedang bersama salah satu seorang pedagang yang lebih mencintai lingkungan karena tidak menggunakan styrofoam untuk wadah kemasannya. Selamat malam Bang, dengan abang siapa? Triono. Kalau boleh tahu udah berapa lama jualan ayam ini? Sekitar 5 tahunan mungkin. Di sini saya lihat abangnya udah nggak gunain styrofoam untuk wadah kemasannya ya. Kalau boleh saya tahu kenapa abang menggunakan kertas kayak gini dibanding styrofoam? Padahal kan pedagang-pedagang lain juga banyak yang menggunakan styrofoam. Karena kan styrofoam harganya murah dan juga terjangkau. Menurut saya kalau dengan styrofoam itu kurang kurang baik lah buat kesehatan. Makanya pakai kertas yang kayak gini agar lebih sehat buat konsumen, juga mudah dicari. Udah sih itu aja. Tapi sebelumnya abang tahu nggak sih kandungan yang berbahaya dari styrofoam itu apa? Sebenarnya kurang tahu, cuman yang lihat di berita itu mengandung zat-zat kimia mungkin. Aku izin jelasin sedikit ya. Jadi di styrofoam itu termasuk polimer atau yang biasa kita sebut plastik. Nah, styrofoam ini mengandung monomer, yaitu stirena dan benzena. Jadi dua kandungan itu sangat berbahaya untuk tubuh. Buat kesehatan tuh sangat berbahaya. Bisa menimbulkan kanker. Terutama untuk kandungan benzena. Jadi ketika kandungan benzena nih kita makan, dia tuh akan mengendap ke dalam jaringan darah. Yang kandungan benzena ini nggak bisa dikeluarkan melalui air, sehingga dia nggak bisa dikeluarkan melalui urin ataupun feses. Nah, kira-kira abang ada saran nggak untuk para pedagang di luar sana yang masih menggunakan styrofoam? Untuk rekan-rekan yang sama jualan gorengan sih mending pakai kertas ini atau enggak pakai box aja biar lebih sehat buat konsumen juga.
Yang abang lakuin ini kan udah bener banget ya. Jadi semoga abangnya terus pertahanin, gak gunain styrofoam, tetap ngegunain kayak gini atau box. Sekian ya bang, makasih atas waktunya. Baik, terima kasih Cahyani. Oke, permisa di daerah lainnya, yaitu Cirende, rekan kami Rafael juga berada di lapangan bersama pedagang kaki lima. Baik, silakan Rafael. Tentang bahaya penggunaan styrofoam. Boleh saya wawancara bang? Boleh bang. Nah, apa alasan abang menggunakan styrofoam? Karena kalau styrofoam itu harganya lebih murah. Lebih murah. Ya. Nah, cara abang itu kurang bijak bang dalam memilih kemasan, karena di dalam styrofoam itu ada zat kimia berbahaya seperti benzena sama stirena yang dapat bermigrasi ke dalam makanan paparan berulang terhadap zat-zat kimia tersebut. Jadi dapat menimbulkan resiko kesehatan seperti kanker. Selain itu, styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Nah, solusinya nih buat abang, kita tuh beralih ke kemasan yang food grade, yang lebih ramah lingkungan gitu. Terus pakai isi wadah yang bisa meleleh satu kali, yang nggak membahayakan, namun paparannya berulang dapat menimbulkan resiko kesehatan. Terima kasih bang. Boleh saya wawancara ibu kan? Apa alasan ibu nggak pakai styrofoam? Tidak bang. Saya menggunakan kertas untuk kemasan nasi ibu saya. Ya, cara ibu itu sudah baik dalam memilih kemasan, karena sebenarnya styrofoam itu mempunyai dampak yang besar. Styrofoam itu mengandung bahan kimia stirena yang bisa larut dalam makanan panas. Jika digunakan terus-menerus akan beresiko bagi kesehatan seperti gangguan hormon dan memicu terjadinya kanker. Styrofoam itu juga memiliki sifat yang sulit terurai, bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Nah, solusinya pertahanin kemasan yang ibu pakai saat ini secara nggak langsung ibu sudah termasuk dalam aksi stop penggunaan styrofoam. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafael. Oke permisa, daerah terakhir rekan kami Awang Gubawan juga berada di lapangan bersama pedagang kaki lima. Silakan Awang. Bolehkah kami wawancara bapak? Boleh, silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama bapak siapa? Nama saya Brian, Sudah berapa lama jualan ini? kurang lebih 1 tahun. Tahun. Alasan bapak menggunakan styrofoam apa? Harganya lebih terjangkau. Harganya lebih terjangkau. Terus apakah bapak tahu bahayanya penggunaan styrofoam? Tidak tahu. Bahayanya menggunakan styrofoam yaitu di dalam styrofoam itu ada zat kimia berbahaya seperti benzena dan stirena yang dapat bermigrasi ke dalam makanan. Paparan berulang-ulang terhadap zat kimia tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti kanker. Selain itu, styrofoam juga memiliki sifat yang sulit terurai dan bisa mencemari tanah dan air. Sampahnya juga bisa berbahaya bagi hewan, terutama di laut. Solusi dari kami, sebaiknya kita beralih ke kemasan yang food grade dan lebih ramah lingkungan. Memakan isi wadah busa yang meleleh satu kali tidak akan membahayakan, namun paparan berulang dapat menimbulkan risiko kesehatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Walaupun masih banyak pedagang kaki lima di luar sana yang menggunakan styrofoam, namun ada juga yang beralih menggunakan kemasan lainnya. Marilah kita sama-sama beralih ke kemasan yang lebih higienis dan tidak membahayakan tubuh ataupun lingkungan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Naila Afnia Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa.